go. Ini. Gila nih. Om enak om. Begitu kok. On kan nget. Tiga kaki. Sedot ngono. Saudara-saudara sebangsa, se-Spain, se-Indonesia, se-CSI, se-SLS, se-CFI, se-CSI, se-COC, se-SLI, pokoknya komunitas sih. Ya whatever. Di konten ini saya mau ngomong sesuatu tentang performance add-on. Ya. Ide ini muncul setelah beberapa waktu lalu tuh ada yang nanya di grup, memberi contoh sebuah alat namanya adalah throttle control. Dia nanya apa, Om sudah ada pakai alat ini belum, reviewnya gimana ya. Nah saya kebetulan tuh pakai di mobil saya dan saya jadi ingat karena dulu waktu saya punya alat itu saya tuh sempat tes dan saya dokumentasikan, cuma itu hasil nggak tak edit sampai sekarang. Nah cuma setelah ada yang nanya itu saya terpikir, wah kenapa nggak tak edit ya? Tak edit aja, karena itu saat saya bikin video itu saya dokumentasi ini tuh sebetulnya saya pikir hasilnya tuh fake maksudnya. Kalau ada orang nanya ya, kayak omnya di grup tuh nanya teman saya tadi, Om ada udah pakai ini belum? Gimana reviewnya? Nah ini hal yang susah karena alat kayak throttle control itu kan sebetulnya bikin tambah kenceng ya. Iklannya dari yang pabrikannya bilang mobil tambah responsif, tambah kenceng. Nah cuma kita ini tanda kutip tertipu sama sensasi. Jadi untuk bisa realnya tuh harusnya fakta by data. Ya contohnya kayak kemarin ada yang cerita bahwa dia mobilnya tuh melahap tikungan-tikungan gunung dengan sangat mudah. Bahkan dalam sudut yang kita sih merasa kadang-kadang nggak masuk akal gitu, karena sudutnya mencapai 40-45 derajat ya. Itu kan sebetulnya sensasi gitu loh. Ketinggian rata-rata paling sekitar ya 20 tuh udah heboh sih. Bukan masalah mesin tok ya, tapi traksi mobil kita apakah masih bisa menapak dengan baik, apakah roda masih bisa berputar dengan baik, tidak selip, itu banyak faktor kan. Itu sensasi. Apalagi dengan masalah feeling mobil buat ngebut gitu kan, terpengaruh secara subjektif, jadi harus data. Nah, yang saya syuting dulu itu by data, jadi saya compare 0 sampai 100-nya itu before dan after, jadi harusnya ketahuan apakah ini ada efeknya apa enggak ya. Nah sebelum sampai ke sana ya, mungkin cerita dikit tentang throttle control itu barang apa sebetulnya. Throttle control ini kalau menurut saya ya, in my humble opinion, itu kayak remap kecil-kecilan, kayak remap pahi, remap yang sederhana. Remap ini kan sebenarnya mobil yang sudah computerized ya, ada hijaunya. Itu kan diubah parameternya. Kalau di komputer zaman dulu tuh ada kita kenal namanya overclock. Jadi CPU prosesornya ini kita paksa untuk bekerja lebih keras. Kalau di remap ini ya ada pemaksaan, karena sebetulnya yang dilakukan adalah dia mengubah softwarenya untuk sambil gini nih. Ini analogi aja bahwa si komputer ini punya jam beker ya, jam beker ini dia akan bunyi jam 6. Jadi si CPU tadi, si ECU tadi, dia jam 6 akan bangun kemudian mulailah dia kerja. Nah dengan remap ini dia ubah jam bekernya tadi diubah jam 5, tapi jarumnya masih di angka 6. Jadi kita ngakalin si ECU, ngakalin si komputer ini bahwa jam 5 itu alarm udah bunyi, waker udah bunyi. Si komputer bangun lihat jam, udah jam 6 saatnya bangun, padahal tuh masih jam 5. Itu analogi simbol-simbolannya. Nah remap ini kalau kita sekarang tahu tuh ada yang lebih praktis yang kayak unit chip lah, ya kayak Dastek dan sebagainya. Prinsipnya hampir sama, mengubah parameter atau memberikan umpan tipu-tipuan ke komputer mobil untuk menganggap bahwa aku harusnya bekerja seperti ini, bukan seperti yang disetting oleh pabrik. Ya ada plus minusnya kan. Nah throttle control itu adalah
salah satu bagian kecil dari remap tadi. Kalau remap itu dia ngakali hampir semua parameter yang di mobil yang diumpankan ke ECU, diakali sama dua sejoli tadi supaya mobil bekerja lebih keras. Tapi kalau misalkan throttle control yang diakalin cuma satu, yaitu throttle controlnya aja. Ini otomatis harga lebih murah dan instalasinya tidak perlu bengkel ya, karena saya sendiri sebagai orang yang awam mesin, saya tidak bisa mesin, saya tidak mudeng mesin bakar, saya tidak pernah ganti oli dewe karena saya nggak kuat delosok ke bawah. Yang paling hebat saya lakukan cuma paling ngisi air radiator sama ngisi air wiper, itu udah. Throttle control sangat mudah masanya. Dia ada konektor ini ada visualisasi yang saya syutingkan. Jadi di atas pedal gas itu ada konektor originalnya ya, memang ada soket dan ada kabel yang nancap ke dalamnya. Nah ini tinggal kita cabut ya, cabutnya gampang, hampir mungkin semua mobil bersama ya. Ada kuncinya yang kita lepas, kalau di mobil saya ini ditarik ke belakang, kemudian kita tekan tengahnya, tekan dikit dan kita tarik keluar, dan itu akan lepas dengan sangat mudah. Jadi kalau ngelepasnya susah, jangan dipaksa, karena itu ada satu knob yang harus ditekan dikit untuk kita tarik, dan itu sangat mudah keluarnya. Nah, throttle controller yang saya punya itu ada dua konektor, yaitu gampang. Satu masuk ke kabel yang ngelawir ini, satunya lagi masuk ke soketnya yang ditinggalkan sama si kabel tadi. Udah gitu toh, begitu mudahnya. Kemudian dari kabel ini akan muncul ke sebuah display kecil. Display ini yang nanti kita harus cari tempat di mobil kita, apakah mau kita bur, apakah sudah dilem. Kalau saya sudah tak lem karena tidak worth it lah, saya bilang di bur itu tidak worth it, saya hanya lem aja. Nah, yang saya pakai namanya adalah iDrive throttle controller. Nah, di pasar itu begitu banyak ya, throttle control itu dari yang harga murah sampai mahal. iDrive ini masuknya rada mahal sebetulnya. Bedanya apa dengan yang murah? Nah ini saya nggak bisa jawab ya, karena dari yang saya baca, kelemahannya throttle control itu apa? Kelemahannya saya hampir bisa bilang tidak nemu kelemahannya. Jarang yang menemukan masalah. Cuma ada warning tentang kualitas itu aja. Jadi karena ini adalah ngakalin ECU. Dari yang saya baca, make sure bahwa throttle control yang Anda punya itu reliable. Karena kalau misalkan ada glitch atau ada ketidaksempurnaan produk, ini akan memicu error di mobil kita. Ini yang saya baca, tapi saya nggak pernah alamin. Alhamdulillah throttle control yang saya pakai ini, saya sudah pakai setahun lebih. Jadi video saya buat, yang nanti akan saya tunjukkan, itu umurnya udah setahun. Udah saya bikin setahun lalu, tapi tidak tak edit, menemukan harddisk dan sekarang baru tak edit. iDrive yang saya punya, ini saya kan ngomong tentang iDrive ya, karena saya punyanya iDrive. Ada 3 mode, ya sorry ada 4 mode. Mode off, pas satu off ya, untuk kita nggak mau pakai ini, kita matiin. Itu ada mode off. Kemudian ada mode ekonomi. Kemudian ada mode ultimate atau power. Kemudian satu lagi AC. AC ini basa Jawane otomatis lah, disesuaikan sendiri. Nah, Eco itu ada 9 mode. Ada Eco 0 sampai Eco 9, 10 berarti, 0 sampai 9. Semakin tinggi, semakin irit mobilnya. Kalau Ultimate itu ada 9 juga, dari U0 sampai U9. Semakin tinggi U9, semakin ganas mobilnya. Jadi yang dilakukan oleh throttle control ini, tapi sorry, ini saya lupa bilang di depan. Throttle control yang dipakai di mobilnya itu sudah harus drive by wire. Artinya nggak pakai kawat lagi dari pedal gas ke mesin, itu nggak pakai kawat, pakainya udah software, udah pakai elektronik lah, pakai komputer ya, itu kita namanya drive by wire, DBW. Kalau masih pakai kawat nggak bisa ya, silakan pelajari mobilnya, apakah mobilku sudah maju atau masih model zaman jadul yang pakai kawat. Ini akan saya simulasikan dikit ya. Ini ada video yang akan saya simulasikan bahwa ini di torque yang saya konekkan ke OBD saya di mobil. Ini kita bisa mendeteksi pedal position. Saat sedang tidak diinjak idle, dia adalah 20%. Ini kondisi iDrive-nya off. Oke, saya injak pelan-pelan. Oke, sampailah di angka sekian ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan iDrive-nya saya nyalakan? Saat ini kita ada di ultimate 0. Kita naikkan pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Throttle control ini ngakali ECU kita.
ejonya dibohongin bahwa mas pedalnya diinjek sekian persen, ayo kamu harus kayak gini, ini udah sekian persen loh. Jadi dia kerja lebih keras. Nah, orang akan tanya, loh mas berarti sama aja tuh mas, kalau misalkan ini nggak usah pakai throttle control, tak injek langsung ini bisa? Nggak bisa, karena throttle control ini membuat pedal kita jauh lebih responsif. Artinya gini, ini kalau saya setting ke U9, kemudian saya becek dadaan, dia akan merespon dengan sangat cepat. Komputer akan memerintahkan mobil untuk segera penuhin tuntutan dari pedal ini secepat itu. Tapi kalau misalkan ini kita matikan, terus kita berusaha menginjak kaki sehebat kaki kita, ejo ini akan lebih lemot. Dia akan, oh minta segitu, oke, siap. Bisa dipenuhi lah, tapi itu lebih lama. Jadi ada orang bilang bahwa throttle control ini menghilangkan throttle lag. Betul, tidak ada jeda, jedanya jauh lebih pendek, bukan turbo lag ya, bukan, tapi throttle lag, beda. Nah ini yang saya rasakan, dan ini sensasi yang saya rasakan itu benar-benar luar biasa. Jadi mobil ini jauh lebih BDSM, lebih slap, itu menyalip luar biasa, enak sekali. Oke, pertanyaan kedua, apakah mobil ini alat ini nambah cepat? Sorry, koreksi, apakah mobil ini nambah horsepower? Jawabannya enggak, karena alat ini tuh nggak nambahin horsepower, alat ini nggak nambahin tenaga. Alat ini hanya membantu untuk mencapai tenaga maksimal lebih cepat. Top speed nggak akan berubah, tapi 0 sampai 100-nya harusnya berubah. Nah, itu nanti kita akan buktikan. Oke, nah sekarang kita langsung ke menu utama kita ya. Kita akan trial efek dari iDrive throttle control melalui spin diesel saya untuk mencapai 0 ke 100. Saya punya dua video. Video kedua adalah saya pasang di mobil teman saya yang merupakan Chevrolet spin bensin Matic. Kita akan lihat apakah juga ngefek, apakah hanya ngefek di diesel, apakah hanya ngefek di Matic, karena colokan dari throttle spin diesel atau Matic ini atau bensin yang manual itu sama. Jadi gini, alat ini saat beli itu kita ditanya mobilnya apa mas, saya bilang Chevrolet spin, kemudian diberikan ini mas pakainya yang ini. Oh gitu, kenapa kok pakainya yang ini? Karena tiap mobil punya colokan beda-beda. Nah itu harus kita bilang pada saat kita beli. Jadi ada teman yang punya Zafira ya, bengkel Adijaya di Semarang itu kan punya Zafira, dia pengen pinjam iDrive saya bilang coba aja mas, ternyata beda ya mas, colokannya beda, berarti tidak bisa dipakai. Captiva ya beda, berarti saat kita beli iDrive ini pastikan bahwa colokannya sama dengan mobil kita, yaitu mereka kan yang tokonya akan bantu kan pasti, oh pakai ini mas, ini buat yang spin diesel, ini buat yang Captiva, ini buat yang mungkin Honda Jazz, Honda Jet, siapa tahu. Saya akan bilang di depan bahwa untuk spin diesel saya akan coba dari 0 sampai 100, kemudian yang spin Matic tapi saya tidak sampai 100, hanya sampai 70. Kenapa? Karena tracknya tidak memungkinkan ya, tapi saya pikir cukup lah untuk mengetahui sedikit perbedaannya aja. Oke, without further ado kita langsung coba aja. Play the tape.
Oke, teman-teman sebangsa suspense Indonesia, itu tadi hasil tesnya dan ya terbukti bahwa memang dari 0 sampai 100 spin diesel dan spin bensin yang matic ini mencapai hasil yang lebih baik daripada saat agregat dimatikan. Cuma memang untuk top speednya dari yang saya alami juga, tapi nggak saya tes dan dokumentasikan, top speednya nggak nambah karena memang dia hanya membantu untuk mencapai throttle tertinggi. Jadi di spin saya ini ada kayak limiter ya, limiter itu untuk walaupun gasnya ini belum mentok, tapi itu hanya bisa sampai maksimal 80%. Itu mungkin limiter yang ada di ECU. Kalau mau lebih berarti memang harus ke remap untuk mengopak lebih dalam lagi. Oke, semoga pengalaman saya ini bermanfaat. Kalau ada masukan silahkan tulis di komen. Oke, gitu aja. Saya Brad, kita ketemu lagi lain.